Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Apa kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, oke. Baik, sebelum kita mulai, baiknya kita awali dengan berdoa dulu ya. Silahkan ketua kelas dipimpin. Sebelum mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, oke. Terlebih dahulu saya absen dulu ya. Shirley. Hadir, Pak. Oke, hadir ya. Selva. Hadir, Pak. Ya, oke. Ada yang tidak hadir temannya? Ada, Pak. Kenapa tidak hadir? Izin, Pak. Izin ya. Pada pertemuan kali ini kita membahas bab 9, yaitu mengenai pengertian hormat dan patuh kepada orang tua. Ya. Oke, baik. Pengertian patuh dan hormat kepada orang tua. Hormat berarti menghargai, takzim, dan khidmat kepada orang lain, baik orang tua maupun sesama anggota keluarga, ya. Dalam hubungan dengan orang tua, perilaku hormat ditujukan dengan berbakti kepada orang tua. Jadi hormat salah satunya adalah berbakti kepada orang tua. Kemudian pengertian hormat. Ya, pengertian hormat, ya. Pengertian hormat dan patuh terhadap guru. Ya. Guru merupakan bapak rohani atau penyalur ilmu ya bagi seorang murid. Jadi gurulah yang memberikan santapan jiwa dengan memberikan ilmu, pendidikan akhlak dan bimbingan para muridnya. Dan guru adalah pewaris para nabi. Ya. Karena lewat seorang guru, wahyu atau ilmu para nabi diteruskan kepada umat manusia, ya. Imam Al-Ghazali mengkhususkan seorang guru dengan sifat-sifat kesucian, kehormatan, dan penempatan guru langsung sesudah kedudukan para nabi. Jadi setelah nabi guru, ya, kedudukannya. Adapun ayat dan hadis yang membahas tentang hormat dan patuh kepada guru adalah, ya, ini hadisnya ya. Di sini orang tua. Orang tua. Di sini guru. Oke. Oke. Al-Qur'an yang membahas tentang patuh terhadap orang tua adalah Quran surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Adapun hadisnya adalah hadis riwayat Muslim nomor hadis 121. Hadis riwayat Muslim 121. Dan ayat dan hadis yang membahas tentang guru ya terdapat di Quran surah Az-Zumar ayat 9. Oke. Adapun hadis yang membahas tentang hormat dan patuh kepada guru adalah
hadis riwayat Tabrani. Hadis riwayat Tabrani. Nomor hadis 107. Oke. Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada orang tua, yaitu ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada mereka ya, dan janganlah engkau membentak keduanya, ya. Jadi jangan ada kalimat apalagi membentak, ya. Kalimat aja dilarang, ya. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil, ya. Jadi ayat ini adalah larangan untuk kita, ya. Adapun penegasan tentang firman Allah di surah Al-Isra, yang pertama adalah kewajiban untuk selalu mengesahkan Allah, ya. Yang kedua, kewajiban untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dengan cara berkata baik kepada mereka, ya. Kemudian firman Allah tentang patuh kepada guru di Quran surah Az-Zumar, yang artinya, katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui, ya. Sebaiknya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pembelajaran. Jadi hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima ilmu. Nah, dan orang yang berakal sehat pasti akan hormat terhadap guru, ya, seperti itu, ya. Penegasan tentang surah Az-Zumar adalah mengisyaratkan bahwa sebagai orang yang berilmu, guru adalah orang yang derajatnya lebih mulia dibandingkan orang yang tidak berilmu, ya. Oleh karena itu, wajib kita menghormati mereka serta patuh dan taat terhadap nasihat dan perintahnya selama tidak bertentangan dengan syariat atau aturan agama, ya, itu, ya. Secara umum, hadis di atas membahas tentang yang pertama, berbakti kepada kedua orang tua merupakan amalan yang paling utama, ya. Yang kedua, berbakti kepada orang tua adalah amalan yang bisa mengantarkan seseorang ke surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang terakhir, berbakti kepada orang tua disebut setelah sholat dan sebelum jihad. Hal ini menandakan keutamaan ibadah berbakti kepada kedua orang tua, ya. Jadi pahalanya sama seperti sholat dan jihad, ya. Oke, sikap hormat dan patuh terhadap orang tua, ya. Kita sebagai anak dari orang tua, kita harus selalu hormat, ya, dan patuh kepada mereka sebagai balas budi apa yang telah mereka berikan kepada kita, ya. Jadi balas budi kepada orang tua bukan hanya sekedar dalam hal materi, ya. Hormat dan patuh adalah balas budi yang paling mudah untuk kita kerjakan. Kemudian yang pertama, tata cara hormat dan patuh kepada orang tua adalah bergaul dengan orang tua dengan cara yang baik, ya. Yaitu dengan tutur kata yang lembut, ya. Yang kedua adalah berkata kepada kedua orang tua dengan lemah lembut, ya. Jadi tidak ada lagi berkata kasar kepada orang tua, ya. Seperti yang disampaikan di Quran Al-Isra ayat 23, janganlah engkau mengatakan kepada kedua perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya. Nah, jadi ada ayat yang melarang kita untuk berkata kasar, ya. Yang ketiga, bersikaplah rendah hati di hadapan orang tua dan tidak menyombongkan diri di hadapan mereka. Nah, biasanya kalau sudah dewasa, sudah nikah, punya rumah, itu biasanya banyak yang sombong, ya. Jadi
usahakan walaupun kita sudah besar, sudah sukses, ya tetap hormat kepada orang tua, jangan sombong ya. Yang keempat, memberikan nafkah kepada kedua orang tua apabila ketika mereka berada dalam kondisi tidak mampu dan tidak berdaya. Maksudnya di sini adalah tua renta. Kalau mereka sudah tua, ya kita rawat, kita ongkosi ya. Jangan dibawa ke panti asuhan ya, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah mendoakan kedua orang tua. Ya, sebaiknya kita doakan ya orang tua di luar sholat, apalagi terlebih-lebih di saat sholat ya. Kemudian kita masuk ke sikap hormat dan patuh kepada guru. Yang pertama adalah mengucapkan salam apabila bertemu guru. Nah, ini yang sudah mulai jarang didapatkan di lingkungan sekolah ya. Ketemu guru, ucapkan salam. Sebaik-baiknya salam adalah assalamualaikum, bukan hai pak, hai bu. Nah, ya. Karena salam dalam Islam itu mengandung doa ya. Kemudian perhatikan yang disampaikan guru. Nah, ini di kelas ya. Jadi kalau guru menyampaikan materi diperhatikan. Jangan sibuk sendiri ngerumpi ya, ataupun melamun, entah apa yang dipikirkan ya, seperti itu ya. Ketiga adalah merendahkan suara di hadapan guru ya. Nah, jadi di hadapan guru kita harus merendahkan suara juga, bukan hanya di orang tua kandung, karena guru adalah pengganti orang tua kandung di sekolah ya. Yang keempat adalah melaksanakan perintah guru selama perintah itu tidak bertentangan dengan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, kecuali perintahnya perintah keburukan, boleh nggak dikerjakan. Nah, kira-kira kalau PR perintahnya buruk atau baik? Baik ya. Jadi kalau ada PR dikerjakan ya. Oke. Ya. Oke, baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Jelas ya? Ya. Jadi perlu saya sampaikan sekali lagi, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru itu sama ya. Kalau kita patuh kepada orang tua, di sekolah juga kita harus patuh kepada guru, karena guru adalah pengganti orang tua. Ya. Begitu juga kalau kita taat di sekolah, di rumah harus lebih taat lagi. Karena orang tua adalah tempat kita awal ya, dari kecil dirawat ya sampai besar gitu ya. Ya, oke, cukup sekian ya dari saya. Kalau ada yang kurang jelas bisa dipelajari lagi bukunya ya, dibaca-baca lagi. Kalau masih bingung nanti bisa ditanyakan ke saya ya. Oke, baik, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati, mohon diikhlaskan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.